Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-145. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya yang baru pertama kali mengikuti ibadah online yang mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah online yang mari ke-145 pada hari Sabtu 27 Mei 2023 adalah hidup yang mengalami kelegaan. Dengan pembicara yaitu hambanya Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH dari Jakarta. Sebelumnya mari kita mulai ibadah online yang mari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 118 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 bagian A, yang berkata, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Haleluya. Ialah pujian yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan menjadi kekuatan hati kita. Katakan kekuatan hatiku, Engkau Tuhan. Haleluya. Kekuatanmu menopang
Haleluya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita pujikan lagu, katakan, ku beri kuasa dari Raja yang mulia. Tuhan yang berkuasa memberikan kuasa kepada kita untuk kita dapat jadi saksi-saksi Tuhan. Haleluya. Mari pujikan lagu ini bersama saya. Saudara-saudari pemirsa, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Devina Karya Sasmita. Waktu dan tempat kami serahkan. Kau yang berjanji
Seperti Daud berkata, seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku Tuhan merindukan sungai-Mu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan akan menjadi air hidup dalam kehidupan kita. Siapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Tommy Lengkong, MTH dari Jakarta. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian, mengenal-Mu Tuhan. Kita lebih mengenal Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kesungguhan, sehingga hidup kita, hati kita diberikan kelegaan dalam Tuhan. Haleluya. Buka mataku, terlihat wajah-Mu, terpadu. Kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, terpadu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bukan matamu, terlihat wajah-Mu, bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya mendoakan supaya Roh Kudus memimpin kita untuk kita dapat mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena kami selalu merasakan bahwa kehidupan kami ya Tuhan, kami hidup bukan karena roti saja, tetapi juga karena firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu pada hari ini kami akan menyambut lagi firman-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami ya Tuhan, yang membuka pikiran kami, memberikan kami pengertian, dan membawa kami untuk mengerti kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua, biarlah firman Tuhan hari ini memberikan suatu pencerahan kepada kami, memberikan suatu jawaban kepada kami, meneguhkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Sekali lagi, kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ingin membacakan firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Ya Bapak Ibu, saya membacakan Alkitab ini dari terjemahan baru kedua. Terjemahan baru kedua yang baru diterbitkan tahun ini, 2023 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya lanjutkan ayat 12. Ketika Petrus melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Namun kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepadamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu, kami adalah saksi. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Namun dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 11 sampai ayat 20. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengulang kembali membaca ayat yang ke-20 sebagai pusat renungan kita. Dikatakan demikian, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus
yang ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Ayat ini menarik karena sesudah hari Pentakosta terjadi suatu kejadian di mana ada orang yang lumpuh, dia berumur 40 tahun, dia lumpuh sejak lahirnya, kemudian ia berada di gerbang indah pada waktu itu di bait suci, dan kemudian ia yang menjadi peminta-minta ini, itu meminta sesuatu pada saat Petrus dan Yohanes itu menuju ke bait suci, melewati dia. Tapi kemudian Petrus dan Yohanes menanggapinya. Petrus berkata demikian, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Pernyataan daripada Petrus ini akhirnya membuat orang lumpuh itu berjalan. Bukan hanya berjalan, tapi dia juga melompat-lompat. Nah, kemudian ia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait suci memuji-muji Tuhan. Nah, semua orang yang menyaksikan kejadian itu dikatakan di dalam Alkitab menjadi takjub dan tercengang atas kejadian itu. Jadi kalau istilah sekarang, peristiwa kesembuhan orang lumpuh itu menjadi viral, menjadi trending topik, bahwa ada orang yang disembuhkan, yang lumpuh sejak lahir, sudah berumur 40 tahun, yang sering berada di gerbang indah, tidak masuk ke bait suci, tapi di luar gerbang indah, menjadi peminta-minta, tiba-tiba mengalami mujizat Tuhan dan disembuhkan. Peristiwa ini menggemparkan, peristiwa ini menggoncangkan mereka. Nah, pada kesempatan itu, kemudian Petrus itu berkhotbah. Dia berkhotbah itu di Serambi Salomo. Dan indahnya, sesudah dia berkhotbah, banyak orang yang percaya, dan dikatakan Alkitab, yang percaya kepada Yesus menjadi 5 orang lebih. Dari 2.000 dan kemudian menjadi 5.000 orang lebih. Ibu bapak dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam khotbahnya, Paulus itu menyampaikan sesuatu yang menjadi inti pemberitaannya. Yaitu tadi dikatakan di dalam ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Oleh karena itu tema kita pada hari ini, itulah yang kita bicarakan pada saat ini, yaitu hidup yang mengalami kelegaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita merenungkan hidup yang mengalami kelegaan, apa sebenarnya kelegaan yang dimaksud di dalam dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20 ini? Sebenarnya kelegaan yang dimaksud di situ paling tidak ada 3 pengertian. Yang pertama, itu berbicara tentang suatu penyegaran kembali, refreshment. Jadi kalau orang mengalami kelegaan itu seperti ada penyegaran dalam kehidupannya, dalam jiwanya. Jiwa yang letih, jiwa yang tertekan, jiwa yang putus asa, itu mengalami penyegaran. Pengertian pertama. Pengertian yang kedua, ini juga berbicara tentang kekuatan rohani yang dialami kembali. Spiritual strength. Spiritual strength ini berbicara orang yang rohaninya meredup, orang yang rohaninya melemah, imannya melemah, itu mengalami kembali kekuatan rohani kembali. Itu artinya dia mengalami kelegaan. Yang ketiga, ini adalah menggambarkan tentang
berkat. Berkat yang khusus, special blessing. Hidup orang yang terpuruk, orang yang hancur, itu dipulihkan dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena kalau kita membaca di dalam ayat 26, dikatakan supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Supaya ia memberkati kamu. Jadi kelegaan di sini juga menggambarkan bagaimana mengalami kembali berkat-berkat khusus dari Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, mungkin ada orang berpikir, wah, kalau saya mendapat kelegaan ini sama dengan kelegaan waktu saya mempunyai mungkin tiba-tiba mendapat uang yang banyak. Ada berkat-berkat yang istimewa terjadi. Yang berbicara itu lebih kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginan kita. Kelegaan di sini bukan berarti kelegaan sesaat. Kelegaan di sini harus dipahami, ini adalah suatu momentum Tuhan. Suatu kesempatan Tuhan yang besar yang mengubah kehidupan manusia untuk mengalami suatu cahaya, untuk mengalami suatu terang dalam hidupnya. Dan sekarang ia menjadi orang yang mempunyai pengharapan yang besar di dalam Tuhan Yesus. Dan ia terbebas dari dosa dan dari kejahatan. Jadi ini bukan berbicara kelegaan yang sederhana kita alami setiap hari. Tapi ini adalah ketika orang bertemu dengan Yesus Kristus, ia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ini adalah momentum satu kali yang berdampak dalam hidup manusia terus-menerus. Ya. Kelegaan di sini adalah ketika orang sedang dalam perjalanan hidupnya menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kehidupan yang semakin lama semakin menjauh dari Tuhan. Dia mengalami titik balik, ya, mengalami U-turn, ya, dan dia kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah momentum kelegaan itu. Jadi ayat ini sebenarnya pada waktu dikhotbahkan Petrus itu memang dialamatkan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Tapi juga ayat ini dialamatkan kepada kita pada masa kini. Bahwa kalau kita kehidupannya mengalami dalam kehidupan kita seperti bagaimana jiwa kita letih, lesu, tertekan dan berputus asa, rohani kita meredup dan lemah, iman kita tidak kuat, hidup kita terpuruk, hancur, itu mau mengalami suatu pemulihan. Inilah yang disebut dengan kelegaan. Oleh karena itu, mari kita renungkan dari firman Tuhan ini. Bagaimana seseorang mengalami kelegaan. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang kelegaan di sini, ini berbicara tentang di dalam masa anugerah Tuhan sekarang, Tuhan selalu memberikan kesempatan kembali untuk mengalami kelegaan. Sekali lagi, di dalam masa anugerah Tuhan yang sekarang, masa anugerah Tuhan ini akan berhenti pada waktu Yesus datang kembali. Tapi di dalam masa anugerah Tuhan ini, dalam penantian kita, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan selalu memberikan kesempatan. Ada kelegaan yang bisa dialami kembali oleh kita manusia. Nah, mengapa kalau kita lihat dalam peristiwa ini, sebenarnya ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo ini suatu pengulangan kembali, mengingatkan kembali dari khotbah Petrus tentang peristiwa sebelum Yesus disalibkan. Mengapa? Karena sebenarnya sebelum Yesus disalibkan, ketika Yesus sedang menuju ke Yerusalem, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 19 ayat 42, itu
dijelaskan di dalam firman Tuhan itu, Yesus kan ayat 41 memasuki kota Yerusalem. Lalu Yesus itu menangisi kota itu. Kota Yerusalem ditangisi Yesus. Mengapa Yesus menangisi? Dia mengatakan begini, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sekali lagi saya baca. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Jadi orang-orang di Yerusalem pada waktu itu ada kesempatan mengalami damai sejahtera. Ada kesempatan mengalami kelegaan seperti itu. Tapi momentum itu terlewatkan. Dikatakan di dalam Alkitab tadi, sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Mereka tidak melihat kehadiran Yesus itu sangat penting. Yesus itu juru selamat. Tapi orang-orang Yerusalem justru menolak Yesus. Dan akhirnya orang-orang di Yerusalem itu juga orang-orang Yahudi yang akhirnya mengatakan tentang salibkan dia, salibkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita, Tuhan itu suka mengulang kembali suatu kesempatan. Mungkin kesempatan yang pertama lewat, tapi ada kesempatan yang berikut. Tuhan kembali memberikan. Nah, biasanya ada suatu peristiwa, suatu kejadian yang mengingatkan kepada kita, Tuhan membuka kesempatan itu. Kalau kita baca di dalam Alkitab, selain peristiwa ini, kesempatan atau Tuhan membuat itu, biasanya Tuhan mengadakan suatu hal yang mengejutkan, hal yang memberikan keheranan. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Apa yang terjadi? Pada waktu itu Tuhan mengingatkan, kalau mereka bertobat kepada Tuhan, mereka itu kembali dilepaskan daripada itu. Tuhan sebenarnya sedang menggunakannya, ingin menggoncangkan kita, ingin mengingatkan kita bahwa ada berita kelegaan itu harus kita alami. Mujizat inilah yang terjadi. Orang lumpuh 40 tahun umurnya, dia kemudian disembuhkan. Dan saat itulah mereka menjadi heran kesembuhannya. Lalu kemudian Petrus mengingatkan mereka, ada kelegaan yang dapat mereka alami. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang Tuhan mengingatkan kita melalui cara-cara seperti ini. Baik berita yang mungkin bagi kita tidak mengenakan. Baik berita bagi kita yang memberikan mujizat, memberikan kita kalau orang yang sakit kemudian disembuhkan, orang yang bergumul dengan Tuhan, Tuhan menjawab. Harus diingat di situ, Tuhan sedang memberitakan kembali, maukah engkau mengalami damai sejahtera? Maukah engkau mengalami kelegaan, yaitu kehidupan yang dipulihkan? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, itulah Tuhan lakukan dalam masa sekarang, masa anugerah ini. Tuhan kembali memberikan kesempatan lagi. Mari kita pergunakan kesempatan Tuhan untuk kita mengalami kelegaan itu. Hal yang kedua, kita renungkan. Setelah Petrus menyampaikan khotbahnya atau pembukaan dalam khotbahnya, kemudian setelah peristiwa itu Petrus memberikan suatu peringatan bahwa mengapa mereka itu tidak mengalami kelegaan. Maka yang kedua ini, Tuhan itu membeberkan dosa ya orang-orang pada waktu itu. Jadi kalau orang mau mengalami kelegaan dalam hidupnya, biasanya dia harus bercermin tentang hidupnya. Dalam firman Tuhan ini kemudian Petrus itu membicarakan tentang Yesus Kristus. Ya.
Dia membicarakan, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13 ya, dalam firman Tuhan ini, kita akan bertemu di dalam firman Tuhan ini hal-hal yang menarik untuk kita renungkan tentang bagaimana Petrus membeberkan dosa terhadap mereka. Ya. Yang pertama, ia membicarakan begini, ayat yang ke-13. Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Jadi sepertinya Petrus membicarakan tentang bagaimana mereka melakukan kejahatan. Yesus itu mereka serahkan, mereka tolak. Kemudian karena mereka mencari, seolah-olah mereka mau mengharapkan ke pengadilan daripada pengadilan kafir pada waktu itu, jadi membawanya kepada Pilatus dan Herodes, dengan harapan Pilatus itu akan memutuskan bahwa Yesus itu bersalah. Tapi kemudian ditemukan Pilatus itu memutuskan untuk melepaskan Yesus. Berarti Yesus tidak bersalah. Tetapi orang-orang di Yerusalem pada waktu itu mendesak, memaksakan supaya tetap Yesus itu dihukum mati dengan disalibkan. Bukankah ini gambaran tentang kejahatan Yerusalem? Dan kejahatan ini adalah kejahatan yang luar biasa. Kalau dia bersalah, kita menuntut ia dihukum mati, hukuman maksimal, itu tidak terlalu, itu karena hukum. Tapi orang yang tidak bersalah, tapi kita menuntut, kita meminta, dijalankan hukuman mati. Bukankah ini kejahatan yang luar biasa? Itulah yang dilakukan mereka pada waktu itu. Sehingga Petrus mengulang kembali, Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Kadang kita juga melakukan banyak dalam kehidupan kita ketidakadilan. Ya. Dikatakan begini, namun kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Ayat 14 ini lebih lagi. Mereka menolak Yesus, tapi Yesus itu disebutkan yang kudus dan benar. Lalu mereka menghendaki pembunuh, orang yang melakukan kejahatan, yaitu Barabas ya. Orang yang melakukan kejahatan untuk diberikan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara, dia membawa kepada kehidupan, tetapi ia harus dimatikan. Jadi orang yang memberikan kehidupan, tapi orang itu harus dimatikan. Jadi ini adalah juga hal yang jahat sekali. Jadi kalau kita lihat, ketika orang mau mengalami kelegaan, seperti firman Tuhan itu memberi cermin untuk dia melihat apakah dia hidup di dalam kebenaran atau tidak, supaya ia mengalami pertobatan. Ya. Jadi Tuhan selalu menggunakan kesempatan ini. Ada kesempatan Tuhan membuka siapa kita, supaya kita dibebaskan dari semua tekanan dosa dalam hidup kita. Respon berpaling kepada Yesus dan bertobat. Jadi sesudah Petrus berkhotbah, bagaimana mereka itu begitu jahat, kemudian Petrus memberi tantangan. Inilah ayat 19 dan ayat yang ke-20. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Menarik sekali. Setelah dibukakan apa yang menjadi kejahatan orang-orang Yerusalem pada waktu itu, Petrus langsung menyusulkan masukan tentang kamu harus sadar dan bertobat. Menarik Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena kalau kita mengerti kata sadar dan bertobat di sini, sebenarnya mempunyai pengertian yang lebih dalam. Makanya saya memakai istilah
berpaling, dan bertobat. Apa maksud firman Tuhan ini? Kalau saya membaca di dalam Alkitab, kata sadar ini sebenarnya kalau kita membandingkan dengan bahasa Yunaninya itu disebut metanoeo, ya. Atau dari kita pernah mendengar kata metanoia, ya. Tapi ada kata yang kedua dikatakan bertobat, itu berbeda ternyata katanya. Kata Yunaninya itu epistrepho. Nah, ada suatu pengertian begini. Kalau kita berbicara metanoeo, itu sebenarnya orang yang pikirannya itu berpaling dari dia melihat seluruh kehidupannya kepada kejahatan, kepada dunia, kepada segala sesuatu, tapi dia berpaling. Dia melihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah kehidupan yang digambarkan tentang pertama terjadi ketika firman datang kepada seseorang, Roh Kudus bekerja, itu perubahan di dalam berpikir, perpalingan dalam berpikir, perpalingan di kepala. Jadi ibaratnya kepala ini sebelumnya melihat kepada kebinasaan, kepada dunia, kepada kejahatan, sekarang melihat kepada Yesus. Tapi tidak cukup kepalanya yang berpaling. Alkitab katakan ada epistrepho atau bertobatlah. Bertobatlah ini artinya ketika orang berjalan menuju ke suatu tempat, tapi kemudian dia berbalik arah, berlawanan dengan tempat yang dituju, itu namanya epistrepho. Jadi orang yang sedang berjalan, kalau diilustrasikan dalam kitab ini, orang yang menuju kepada kebinasaan, dia sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, tapi kemudian setelah kepalanya mengerti firman, Roh Kudus membawa dia kepada Yesus, dia juga itu adalah gambaran di sini. Tantangan daripada Petrus, sadarlah dan bertobatlah. Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang yang menanggapi, memang dia sudah mendengar firman. Kepalanya sudah diisi dengan firman. Dia mengerti firman. Dia sudah tahu dalam hidupnya, dia harus hidup dengan Tuhan Yesus. Iya, di dalam kepalanya, dia mau hidup dengan Tuhan Yesus. Tapi perjalanan hidupnya, masih hidup di dalam daging, masih hidup kepada keduniawian, masih hidup kepada kejahatan. Itu perlu terjadi yang namanya berubah arah perjalanannya. Dia berbalik dan hidupnya sekarang menuju kepada Yesus dan mempermuliakan Yesus. Itu adalah pertobatan. Ketika ini disampaikan kepada orang-orang di Yerusalem, ada yang memberikan respon dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berbalik kepada Yesus, mereka akhirnya percaya dan itu bertambah menjadi 5.000 orang percaya pada waktu itu. Nah, hari ini berita kelegaan itu juga disampaikan bahwa manusia harus mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka. Mungkin bagi kita semua yang ada di Yamari maupun juga kita semua yang sudah mendengar, oh Pak, saya sudah hidup dengan Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang ada satu hal yang perlu kita renungkan. Yang keempat, yang menjadi tugas kita. Karena di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa sama seperti Petrus. Petrus itu mengatakan kepada mereka bahwa tentang Yesus kami adalah saksi. Berarti keempat ini adalah kita harus memberitakan berita kelegaan itu kepada dunia ini. Orang yang telah percaya kepada Yesus harus memberitakan berita kelegaan itu, berita damai sejahtera itu, berita keselamatan itu kepada dunia ini. Sama seperti Petrus. Petrus katakan, tentang hal itu kami adalah saksi. Maka Petrus dengan berani berkhotbah, menyampaikan berita ini. Saat ini dunia membutuhkan berita kelegaan. Banyak orang yang membutuhkan berita kelegaan. Dan kita berdoa supaya semakin banyak orang yang mengalami kehidupan yang berpaling karena pemberitaan yang kita sampaikan. Beritakanlah Injil. Banyak orang yang masih berada dalam kehidupan yang benar-benar terpuruk. Kehidupan jiwa yang tertekan.
hati yang masih letih lesu, bagaimana rohani yang meredup, itu membutuhkan berita kelegaan. Mari sekarang, kita sebagai orang yang telah di dalam Yesus Kristus, kita memberitakan kembali berita ini. Sama seperti Petrus, sampaikan ada kesempatan kedua, sampaikan ada kesempatan yang ketiga untuk mengalami kelegaan. Ada momentum-momentum yang Tuhan masih berikan supaya orang mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman ini. Dan biarlah kami menyadari selalu ada kesempatan kami mengalami kelegaan. Dan kadangkala Tuhan harus menggoncangkan kami, membawa kami supaya kami menyadari diri kami di hadapan. Dan Tuhan menginginkan suatu respon di hadapan. Biarlah berita kelegaan itu kami alami. Bahkan kami yang telah di dalam Engkau, berita kelegaan ini harus kami sampaikan kepada banyak orang. Karena banyak orang yang sekarang membutuhkan kelegaan. Kelegaan yang sejati, yaitu yang ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan hidup yang mengalami kelegaan, yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH. Kiranya Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati kita, sehingga firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah kebenaran yang lebat dalam hidup kita. Dan kita diberkati, masyarakat diberkati, dan semua pelayanan kita masing-masing diberkati juga. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH, yang telah menyampaikan firman Tuhan, kepada Ibu Devina Karya Sasmita yang juga sudah mempersembahkan pujian yang indah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup seperti sakit, persoalan keluarga, masalah dalam pelayanan dan pekerjaan, dan apapun juga kebutuhan Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan kami, hubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 02145855697 atau juga dapat melalui WA di nomor 087784888642. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian yang berkata, "Peganglah tanganku ya Roh Kudus." Setiap hari
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami menaikkan ucapan syukur ke hadapan hadirat-Mu Bapa atas pimpinan penyertaan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik hidup yang mengalami kelegaan dalam ibadah online Nyemari ke-145 hari Sabtu 27 Mei 2023. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi para sahabat Nyemari ataupun pemirsa yang bersama-sama beribadah dimanapun mereka berada, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan diterapkan dalam kehidupan pribadi bersama keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat, dan juga diterapkan dalam setiap pelayanan. Agar demikian biarlah Tuhan seluruh hasil daripada setiap pelayanan yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, yakni Evangelis Michael Bambang Suwono, Bapak Agus Suwai, Bapak Yunus Bandar, dan Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dimanapun mereka Tuhan utus. Berkati juga Ibu Pendeta Maria Novi. Allah Bapa di surga, Tuhan yang pengasih lagi penyayang, kami berdoa untuk tim penata layanan, baik pemimpin pujian, pemain musik, tim multimedia, dan pengisi kesaksian melalui pujian dan kesaksian pribadi, juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani sebagai pelayan firman dan juga yang akan menyampaikan materi kesehatan dalam ibadah online Nyemari ke-146 sampai 149 pada bulan Juni 2023. Kiranya Tuhan yang menuntun dan memimpin serta memberkati seluruh persiapan daripada hamba-hamba-Mu, agar seluruh berkat yang Tuhan siapkan bagi seluruh pemirsa dan sahabat yang mari pada bulan Juni melalui ibadah online tersebut, mereka boleh menerimanya dan juga mereka boleh berbahagia karena sungguh Tuhan terus memberikan kebenaran firman-Mu bagi seluruh anak-anak-Mu yang bersama-sama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan yang telah memimpin, memakai Nyemari dan juga memberkati pelayanan Nyemari di bulan Mei 2023 ini melalui seluruh pelayanan, demikian juga melalui ibadah online, sehingga melalui seluruh pelayanan daripada Nyemari, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, dan juga mereka yang mengalami jalan buntu diberikan jalan terbuka, dan juga mereka yang diberkati Tuhan semakin menerima berkat dari Tuhan melalui setiap kebenaran yang mereka terima dalam seluruh pelayanan Nyemari, dan juga melalui setiap pelayanan Nyemari, baik melalui doa dan juga sapaan secara langsung kepada pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, teruslah Engkau memakai Nyemari semenjak di masa anugerah ini Tuhan berikan secara khusus melalui media online yang terus eksis di zaman yang serba tidak menentu ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, agar demikian Nyemari terus eksis di dalam memuji, memuliakan, dan juga di dalam menyampaikan kesaksian kebenaran firman-Mu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang penjawab doa yang pasti, kami berdoa untuk pemirsa ibadah online Nyemari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, yang saat ini dalam keadaan kondisi sakit maupun dalam pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit karena sakit jantung, sakit tumor, sakit diabetes, sakit asma, paru-paru yang sakit, sakit asma, dan juga asam urat, sakit tiroid, sakit ginjal, sakit lutut, sakit stroke, sakit autoimun, dan lain-lain. Ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang,
Saat ini jamahlah mereka dengan kasih-Mu. Biarlah bilur-Mu juga ya Tuhan menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengharapkan pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Berkati setiap obat yang mereka minum, demikian juga seluruh tim medis yang merawat. Biarlah berkat anugerah Tuhan selalu tercurah dalam seluruh kehidupan daripada anak-anak-Mu. Juga kami menyerahkan Bapak Pendeta Pujo Sudibyo dari Jogja yang sedang menjalani kemoterapi karena terdapat tumor di paru-parunya, dan juga sedang dirawat oleh para tim medis di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Orchid, Singapura. Bapak Sian Liang dari Singapura, Bapak Sian Liang dari Surabaya yang sedang menjalani rawat jalan di Jakarta karena sakit praleukemia, dan di bulan Juni mendatang akan menjalani tes darah setelah beberapa waktu lamanya menjalani pemeriksaan. Demikian juga Ibu Ernawati di Jakarta, Mama Dr. Edi Kristianto yang telah menjalani perawatan semenjak hasil pemeriksaan DSI. Tuhan pimpin sertai bersama-sama dengan anak-Mu Bapa, serta biarlah pemulihan segera terwujud dalam kehidupan daripada Ibu Ernawati dan Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi Bapak Hadiku bersama istri Ibu Wong Kit Giu yang telah menjalani biopsi benjolan di bawah lidah Bapak Hadiku oleh dokter di Singapura, dan beberapa waktu ke depan dianjurkan oleh dokter agar benjolan tersebut diangkat. Demikian juga Ibu Wong Kit Giu yang telah menjalani radiasi di Rumah Sakit Singapura dan juga saat ini sedang berada kembali ke Makassar. Ya Tuhan, berkati Bapak Hadiku dan juga istri Ibu Wong Kit Giu, sehingga di dalam masa pemulihan yang terus mereka akan harapkan dari Tuhan terjadi, serta masa persiapan daripada Bapak Hadiku untuk menjalani operasi pengangkatan benjolan di bawah lidah, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, agar kuasa dan mujizat Tuhan terjadi bagi kedua anak-Mu Bapa. Demikian juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yohanes Dedi Andi Madong di Jakarta yang sedang menjalani pemeriksaan jantung di Rumah Sakit Harapan kita, dan selanjutnya nanti akan menjalani operasi bypass jantung di Rumah Sakit Harapan kita. Tuhan berkati, Tuhan sertai hamba-Mu bersama keluarga dan juga seluruh persiapan yang akan dijalani sampai pada operasi bypass nanti. Semua tetap dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Liliana di Jakarta, istri Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang mengalami sakit autoimun, Ibu Rina Rustianti di Purbalingga juga yang mengalami sakit autoimun. Anugerah dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan Ibu Liliana dan juga Ibu Rina, agar kedua anak-Mu boleh mendapatkan mujizat kesembuhan dari Tuhan, mereka boleh pulih dari autoimun, dan biarlah semuanya bagi kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Bapak Haryono, kami terus berdoa kiranya terjadi pemulihan secepat mungkin kepada anak-Mu Bapa setelah menjalani operasi lutut di Melaka. Ya Tuhan, anugerah dan pertolongan-Mu bersama-sama dengan mereka semuanya. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan Bapak Umutonga Wuhangara di Wengapu yang mengalami sakit tekanan darah tinggi, demam, dan juga gangguan penglihatan. Demikian juga istrinya Ibu Rambu Ana Amah yang telah lama mengalami gangguan dalam ingatan dan sering terganggu dalam komunikasi. Ya Tuhan, pertolongan, anugerah kasih sayang-Mu ada bagi kedua anak-Mu Bapa serta seluruh kehidupan anak-anak dan anak mantu. Kami mohon kiranya Tuhan berkati mereka, sertai mereka sehingga dapat terus melihat dan memperhatikan kedua orang tua mereka. Demikian juga mereka yang mengalami sakit stroke. Kami berdoa untuk Bapak Budianta Mustari di Bekasi, Bapak Listio Wiyadi di Bekasi, Bapak Yakub Sabandar di Ambon, Pastor Frans Pati di Jakarta, Ibu Juliana Hungguhamu di Wengapu, dan juga Ibu Yakobo Maurelet de Alor Timur Laut yang sakit gula yang menyebabkan mata rabun.
Saudara Cristiano Riwo di Kupang yang mengalami sakit asma akut, Bapak Martinus Tado di Wengapu yang mengalami sakit lutut, Bapak Tommy Fredrickson di Wengapu yang mengalami sakit tiroid, Bapak Ferdinand Buce di Atambua yang sakit asam urat dan terganggu penglihatan. Kasih anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan ada dan juga terus mengalir kuasa darah-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, sehingga mereka yang mengalami berbagai penderitaan dalam tubuh mereka mendapatkan pertolongan Tuhan, dan juga setiap obat yang dipakai, berkat dan anugerah dan kuasa darah Tuhan tercurah di dalamnya, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan secepat mungkin di dalam anugerah-Mu dan di dalam kemurahan-Mu Bapa. Demikian juga mereka yang mengalami masalah dalam keluarga, yang mencari pekerjaan, serta anak-anak yang melanjutkan pendidikan tetapi orang tua yang tidak mampu untuk membiayainya. Tuhan, buka jalan bagi mereka dari setiap masalah yang mereka hadapi, serta membuka jalan bagi mereka yang mencari pekerjaan ataupun juga yang melanjutkan pendidikan dengan menyediakan orang tua asuh, baik melalui pemerintah dan juga badan sosial lainnya, sehingga demikian semua problema yang dihadapi oleh setiap mitra Yamari melalui ibadah online ini, Tuhan tuntun sertai dan memberkati mereka semuanya. Bapa di surga, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah penjawab doa yang pasti, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu dekat dengan kami sebagai Immanuel. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Yesusku,
di ibadah online yang Mari yang ke-146. Tuhan Yesus memberkati.